Lesti semakin tak tertandingi. Karir musiknya di tahun 2024 nanti akan bertambah megah setelah di tahun ini ia sukses bangkit kembali di tengah problematika rumah tangganya. Hubungan Lesti dan Rizky Bilar sebagai pasangan suami istri juga bertambah harmonis di tahun depan. Dan itu yang membuat karir Lesti semakin pasti menuju puncak paling tinggi. Tidak hanya mendapat banyak penghargaan, Lesti juga dipuji musisi senior sekelas Padi. Mereka bahkan membuat kolaborasi panggung yang memukau. Lantas, sebesar apa support Bilar untuk karir sang istri? Bagaimana sebaliknya? Apa reaksi Lesti saat tahu Bilar melelang mobil mewah kenangannya untuk disumbangkan pada perjuangan Palestina? Jika pada 2023 ini Lesti sedang berusaha bangkit lagi, maka di tahun 2024 nanti ia akan memetik semua kerja kerasnya. Rumah tangganya bersama Rizky Bilar pun makin tegar di tengah banyak persoalan. Secara karir, Lesti pun tak akan tergantikan oleh penyanyi manapun. Posisinya sebagai pedangdut berbakat sulit dikejar bahkan oleh para pendatang baru yang bermunculan. Peran Bilar serta motivasi yang datang dari buah hati diprediksi membuat karir Lesti semakin bersinar. Apalagi jika tahun depan lahir anak kedua yang membuat kesuksesannya kian bertambah besar. Tanda-tanda kesuksesan itu terus terlihat. Salah satunya adalah pujian dari musisi senior untuk suara merdu Lesti. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Menuju akhir tahun 2023, Lesti Kejora dan Rizky Bilar menunjukkan tanda-tanda kesuksesan yang semakin nyata. Mereka juga tampil sebagai pasangan yang saling mengisi dan melengkapi. Sebagai penyanyi dangdut yang memiliki kelas tersendiri, karir Lesti juga diprediksi bertambah megah. Ia bagai tak tergantikan oleh penyanyi manapun, termasuk para pendatang baru yang terus bermunculan. Peran Rizky Bilar dalam menopang karir Lesti juga ditengarai kian besar. Bilar bisa mengambil peran yang jauh lebih besar lagi jika ia memutuskan untuk terus berada di balik layar kesuksesan sang istri. Lesti seperti kita tahu, ya dia masih tetap penyanyi dangdut wanita termuda yang terkaya. Dan belum ada satu hal yang akan bisa menggantikan itu tadi. Nah, Rizky Bilar adalah seorang pria ganteng yang beruntung terus kemudian menikah dengan Lesti dan bisa menjaga karir Lesti untuk bisa lebih baik lagi. Nah, asalkan satu, Rizky Bilar di sini tidak tampil lagi untuk menjadi seorang performer untuk saat yang ke depan ini tadi. Jadi dia menjadi orang di belakang layarnya Lesti. Kalau ini bisa dilakukan, karirnya akan semakin melejit. Dan ini akan jadi sebuah kesempatan ke depannya akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya pertama-tama pasti kita senang ya, senang bersyukur banget. Benar, memang tidak ada yang perlu dirisaukan pada karir Lesti di tahun 2024 nanti. Ia akan tetap bersinar sebagai penyanyi berkelas. Apalagi ada Rizky Bilar yang bukan hanya menjadi suami, tapi sekaligus sumber support bagi Lesti. Kedewasaan Bilar membuat rumah tangga mereka juga semakin kuat, sehingga Lesti bisa fokus untuk terus merawat karirnya. Kesuksesan mereka akan bertambah lengkap jika tahun depan lahir anak kedua. Rizky Bilar di sini itu nggak berusaha untuk mengejar karir. Saya pikir sih apapun keberhasilan Lesti adalah keberhasilan keluarga mereka. Dan sepertinya Rizky Bilar dengan kejadian kemarin juga menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bisa berpikir bahwa
Yang harus diutamakan di sini adalah keluarga, dan kalau saya kira tahun ini kalau mereka ini mendapatkan momongan lagi, dan saya ramalkan itu, seharusnya keluarganya ini akan semakin rekat dan rumah tangganya akan semakin baik. Lesti memang sudah bersinar gitu. Anak ini hanya menguatkan. Anugerah, ujian juga, tapi ya berdoa selalu, mudah-mudahan ini bisa menjadi itu tadi kemajuan terus untuk kedepannya, untuk jadi jembatan aku supaya bisa terus berkarya dan selalu ada terus di industri ini. Sikap Rizky Bilar yang semakin dewasa ikut menentukan kesuksesan karir Lesti. Walaupun ada yang menyebut andilnya tidak banyak, tapi support yang diberikan Bilar adalah kunci utama keberhasilan Lesti menorehkan banyak prestasi. Dan salah satu bentuk support paling konkret dari Rizky Bilar adalah membangun label musik sendiri. Selain untuk mengorbitkan banyak penyanyi baru, label tersebut akan menjadi penopang karir Lesti sebagai penyanyi. Kalau saya melihatnya sih begini ya, dibilang nggak ada ya nggak juga, ada juga. Cuman kan secara teknis porsi ya mungkin berbeda-beda, dan kelihatannya sih Lesti sih lebih banyak porsi yang dia dapat sendiri gitu dibanding yang diberikan dari pasangannya. Kalau saya lihat mereka bekerja sama, tidak cuma bicara di belakang layar, semuanya sama-sama mengkonsep, sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama berpikir, sama-sama menentukan arah seperti itu. Jadi kalau seperti sebuah perahu, dia akan berdiskusi apa ini dibawa ke kiri atau ke kanan, ke depan, atau tetap pasang jangkar seperti itu. Jadi saya kan lagi bikin sebuah label, terus karena ini kan label pribadi, label sendiri, terus kenapa nggak saya sendiri aja yang bikin lagunya? Nah, itu pengalaman saya sebagai apa ya, zona baru lah yang saya jalani sekarang lewat jalur musik, lewat jalur musisi. Karena memang saya dari kecil senang musik, cuma sekarang lagi pengen lagi pengen merambah ke dunia musik lah, pengen serius gitu lewat label, lewat sebagai produser musik. Ini kan menjadi bagian dari cita-cita saya dulu saya selalu bermimpi suatu saat saya kan selalu dengerin lagu dari kecil ya. Depan rumah ada ikon kaset, terus memang senang musik aja gitu, dan terus dari kecil bisa cerita kapan ya gue bisa bikin lagu sendiri atau mungkin bikin memproduksi musik sendiri gitu. Dan alhamdulillah akhirnya insya Allah tercapai di bulan depan. Doain aja, insya Allah semua rencananya yang dibikin sama kakak terutama berjalan dengan lancar, kakaknya juga sehat biar bisa support. Sukses membangun karir yang akan semakin matang di tahun depan, Lesti dan Bilar adalah pasangan saling mengisi. Secara finansial, kondisi mereka di tahun 2024 akan semakin kokoh. Rentang karir Lesti juga semakin luas hingga masuk ke industri perfilman nasional. Tapi memang meski ada peluang main film, tapi Lesti tetap akan besar di panggung musik. Dan mulai akhir tahun ini hingga tahun depan, pencapaiannya semakin tinggi. Ya tahun depan tuh, tahun sekarang ini perjalanannya mungkin masuk Desember udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai ada sesuatu yang membuat dia, kok lain ya, gue dapet sesuatunya lebih gede nih. Nah kemudian masuk di area Januari, Februari mulai naik terbang. Ada yang merugikan pun ditutup sama yang lebih besar, dan ke depan tuh menemukan banyak pundi-pundi lain yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Justru menemukan peningkatan perekonomian ya. Main film bisa, tapi kayaknya garisnya nggak di situ deh. Kalau lihat dari pola energi yang muncul, peruntungan besarnya bukan dalam film. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya aku juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut gitu, mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu. Pengen banget, mohon doanya. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Iya, aktor. Iya, kalau kakak tuh ya udah nggak usah ditanya, mesti apalagi kalau kita lagi pas ada satu frame bareng gitu. Kayak waktu itu pernah kita ada series bareng ya. Pasti yang ngajarin, yang kasih tahu ya suami. Iya,
yang drama kali ya, seru. Diprediksi akan semakin bersinar karir musiknya, Lesti memang pantas berbahagia. Apalagi ia memiliki semua model untuk sukses di industri musik. Tapi benarkah musisi senior sekelas Padi pun memberi pujian untuk suara Lesti? Halo semua, jangan lupa saksikan Was Was jam 3 sore hanya di YouTube. Jika karir Lesti semakin meninggi di tahun depan, tentu saja bukan datang tiba-tiba, melainkan buah dari kerja keras serta bakat yang dimiliki sebagai penyanyi. Denny Darko benar, Lesti nyaris tak tergantikan oleh siapapun karena suaranya yang sangat merdu. Suara itu pula yang membuat personil Padi yang merupakan musisi-musisi senior memuji Lesti. Saat mereka tampil satu panggung, terasa betul kualitas sekaligus kemampuan Lesti dalam menyanyi. Dalam bahasa Fadli, suara Lesti sangat istimewa dan powerful. Istimewa suara. Iya, powerful. Bulat, terus merdu, terus kayak istimewa memang. Ya, soulful juga. Technical dan soulful. Tekniknya juga Bersyukur pastinya ya. Seneng lah, siapa sih yang nggak seneng? Ya alhamdulillah banyak mendapat apresiasi ya dari teman-teman sekalian ya. Sebagai musisi senior, personil Padi harus mengakui bahwa Lesti memiliki kelas tersendiri. Mereka harus bekerja keras untuk menyesuaikan warna vokal Lesti dengan gaya vokal Fadli yang sudah identik dengan Padi. untuk menyesuaikan range vokal ya, karena ini menggabungkan dua lagu yang berbeda, mesbah kalau anak sekarang bilangnya, terus menyesuaikan range vokalnya Fadli dengan Lesti, dan juga lagu ini kan progresinya juga beda, tapi kita berusaha nge-blending atau nge-mix. Saya pasti sangat sangat bangga ya sebagai suami ya, punya istri yang berprestasi, punya istri yang bisa selalu selalu ada peningkatan dalam karirnya lah gitu, dimana makin hari makin karyanya makin lebih bagus, terus selalu terlibat di konser-konser besar, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi batu loncatan di mana nantinya harapannya Lesti bisa mempunyai konser sendiri yang lebih besar juga tentunya, amin. Tampil sebagai penyanyi berkelas, Lesti seperti memiliki segalanya untuk sukses. Ia juga mendapatkan support penuh dari sang suami. Sebaliknya, sebagai istri, Lesti juga sangat mengasihi Rizky Bilar. Terbukti, ia sampai melarang Bilar adu tinju di atas ring agar tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Alasan lain, karena buah hati mereka masih kecil, sehingga membutuhkan kehadiran orang tuanya. Baru satu, udah masih kecil lagi. Tidak hanya Lesti yang menuai pujian karena memiliki suara bagus. Sang suami juga disanjung oleh sebab dianggap berhati mulia dengan melelang mobil mewahnya untuk Palestina. Tapi mengapa yang dipilih mobil kenangan yang konon dibeli dari perjuangannya menjadi artis? Lalu, seperti apa reaksi Lesti mendengar Bilar akan melelang mobil untuk Palestina? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Barangkali benar, Rizky Bilar juga semakin dewasa dan bijak. Hatinya juga mudah tersentuh, terutama oleh penderitaan orang lain. Terbukti, ia rela melelang mobil mewah yang menjadi bagian dari kenangan perjuangannya selama ini.
untuk disumbangkan ke Palestina. Selama ini, mobil tersebut menjadi kenangan sekaligus kebanggaan karena dibeli dari hasil jerih payahnya sejak mengawali karir sebagai artis. Bilar merasa harus ikut memberikan simpati pada para pejuang Palestina yang bahkan merelakan hidupnya. Sebenarnya itu niat itu udah lama, cuma waktu itu saya pengen alokasikan untuk bangun masjid. Lalu qadarullah pecahlah peperangan di sana. Terus kemudian saya ikut acara rembuk warga saat itu yang diselenggarakan oleh Kita Bisa. Dan setelah itu saya mendengarkan langsung kesaksian dari Bang Onim ya, selaku aktivis pejuang dari bahasa Indonesia yang berada di sana, yang menceritakan langsung bagaimana struggle-nya warga sana, bagaimana perjuangannya warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan itu membuat hati saya membuat saya bukan sedikit sih, saya tersentuh dan akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, gue ada niat untuk lelang mobil. Mudah-mudahan sedikitnya ini bisa membantu lah, bisa menjadi amal jariah ya buat gue lewat pelelangan ini. Dan mudah-mudahan ini sedikit sumbangsi yang bisa gue lakukan, yang bisa saya lakukan untuk Palestina. Mudah-mudahan juga banyak orang yang ikut andil, banyak orang yang mau berpartisipasi. Tidak harus ikut lelang sebetulnya. Kalian mendoakan saja, kalian ikut men-share juga kegiatan yang saya lakukan, itu udah menjadi bagian dari support moral juga untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Ya yang pasti agak sedikit, ya pasti ada rasa berat hati ya. Cuma memang yang namanya sejarah, yang namanya kenangan itu kan nggak harus kita pakai selalu, cukup dikenang gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan lewat ini akan ada kenangan-kenangan baru yang lebih indah lah pastinya, lewat sesuatu yang baru. Terakhir kalau nggak salah 330 ya, lewat Om Beng Beng kalau nggak salah, sama ada salah satu pengusaha Bandung, Mas Febri Agung kemarin juga sudah ngebit atau belum? Sejauh ini sih belum, karena memang itu masih harga pasaran ya. Masih harga pasaran. Ekspektasi saya sih mudah-mudahan bisa nembus jam 1 M, mudah-mudahan insyaallah 100% untuk Palestina tidak. Dan nantinya untuk untuk bentuk transparansi, saya sudah berkonsultasi sama Bang Onim juga, dan nantinya kita akan menyalurkan lewat jalur resmi ya, yaitu lewat jalur pemerintahan. Jadi dan setiap tahapannya juga pasti akan saya publikasi. Sangat mensupport dong, itu kan hal yang baik, hal yang Masya Allah. Insya Allah kita akan terus konsisten untuk selalu berisik untuk mensupport keluarga-keluarga kita yang ada di Palestina yang lagi pada berjuang. Tahun ini memang menjadi tahun kebangkitan baru Lesti dan Rizky Bilar. Kemudian di tahun depan, mereka sudah semakin kuat dalam segala hal. Tidak hanya urusan rumah tangga, tapi juga karir dan pencapaian. Peran Bilar di belakang layar juga kian besar dalam memberi kontribusi kesuksesan Lesti. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.